Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Islam yang benar hanya bermanhaj salaf? Ya. Apakah mana hadits umatku terpecah menjadi 73 bagian yang masuk surga? Hanya satu itu yang bermanhaj salaf saja. Ya. Pertanyaannya bagus ya. Cuman kadang di masa sekarang jenis pertanyaan ini ya bisa dibawa atau bisa mengesankan hal-hal tertentu. Ya. Seakan-akan klaim sebagian orang saya bahwa hanya dia yang benar. Hanya dia yang masuk surga. Semuanya masuk neraka. Itu kan bahasa-bahasa yang paling banyak disebarkan sekarang ini. Salafi ini mau menang sendiri saya. Ya, cuman dia masuk surga, orang lain masuk neraka. Ya. Ini kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang-orang yang berdusta. Jalan yang dibawa oleh Nabi itu cuma satu. Karena itu dalam bahasa Al-Quran tidak ada jalan agama itu dibahasakan dengan kata dua atau kata jama'. Cuma datang dengan kata tunggal saya. Iya. Kita baca di surah Al-Fatihah, ihdina apa? As-siratal mustaqim. Tahu as-sirat? Satu jalan. As-sirat. Bukan as-siratat. Tapi satu jalan. Iya. Wa anna hadha sirati. Sesungguhnya ini adalah jalanku. Pakai satu. Qul hadhihi sabili, katakan ini sabilku, satu jalan. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Allah sebuah cahaya dan kitab yang terang. Semuanya dibahasakan satu. Agama itu seperti itu. Ya. Dia satu jalan saja yang mengantar kepada Allah Subhanahu. Nabi sudah gambarkan dengan penggambaran yang sangat indah. Dalam hadits Ibnu Mas'ud, riwayat At-Tirmidzi, beliau pernah menggambar sebuah garis yang lurus. Kemudian beliau berkata, "Hada siratullahil mustaqim." Ini jalan Allah yang lurus. Hada sabilullah. Kemudian beliau gambar lagi garis-garis yang banyak di kanan dan kirinya. Ini jalan-jalannya syaitan yang menyimpang. Tidak ada satu jalan pun kecuali ada syaitan menyuruh ke situ. Jelas ya? Jadi satu jalan. Itu penggambarannya banyak sekali. Islam itu cuma satu jalan. Itu yang dibahasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahida. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Ya, itu riwayat yang sahih ya. Ya. Belakang ini ada orang yang aneh-aneh saja. Ya. Ini golongan, kalau disebut di masa dahulu, golongan pencari kayu bakar di malam hari. Hatibul Lail namanya. Tahu pencari kayu bakar di malam hari? Dia karena malam hari yang dia cari kayu bakar. Tidak melihat, tidak bawa apa-apa. Jadi modal dia cuma meraba-raba saja. Ada yang lurus-lurus, panjang-panjang, agak licin, berarti itu kayu. Nah, dimasukin ke tempat kayunya. Yaitu kaidahnya lurus, panjang-panjang, masuk. Lurus, panjang-panjang, masuk. Dapat ular, lurus, panjang-panjang juga, masuk juga. Ya, bisa membunuh dia. Nah, itu namanya pencari kayu bakar di malam hari. Itu dibahasakan oleh para ulama untuk orang yang menyampaikan hadits sembarangan, tidak dia periksa sanadnya dan asal usulnya. Itu namanya pencari kayu bakar di malam hari. Kalau di bahasa lainnya dikatakan al-qassas, tukang dongeng, tukang kisah. Sembarang menyampaikan hadits. Jelas ya? Ada yang mengatakan bahwa ini riwayat, katanya ada riwayat lain. Riwayat lainnya itu mengatakan semuanya masuk surga kecuali satu. Itu hadits palsu ya. Tidak ada asal usulnya, bahkan dusta terhadap Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam. Sembarang saya menyampaikan. Iya. Ini riwayat paling banyak diketemukan di tengah orang-orang Syiah, ya, yang menyampaikannya. Jadi membela-bela Syiah itu selalu bawakan riwayat ini. Baik. Jadi haditsnya yang sahih, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda semuanya dalam neraka kecuali satu. Nabi terangkan siapa satu itu. Satu itu tidak diterangkan orangnya, siapa orangnya, tapi diterangkan sifatnya. Karena itu tidak mungkin dijadikan hadits ini sebagai klaim untuk sebagian orang. Ya, ini salafi saja masuk surga. Berarti si fulan saja ini yang mengaku salafi masuk surga. Dia mengaku dirinya di atas jalan salaf pun belum tentu dia masuk surga. Tidak ada yang menjaminnya masuk surga. Jelas ya? Tapi Nabi memberikan pengabaran bagaimana jalan keselamatan. Orang yang selamat itu cuman satu saja, satu golongan. Apa sifatnya? Humul jamaah. Mereka adalah berada di atas prinsip al-jamaah. Apa prinsip al-jamaah itu? Datang dalam sebagian riwayat, ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang berada di atas petunjuk seperti petunjuk yang saya dan para sahabatku berada di atasnya. Jelas ya? Inilah namanya mengikuti jalan as-salaf. Karena Nabi itu adalah salaf, pendahulu. Para sahabat adalah salaf, pendahulu. Nabi yang menyebut dirinya sebagai as-salaf. Kata beliau kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, "Ni'mas salaf ana laki." Sebaik-baik salaf bagi kamu adalah saya. Jelas ya? Karena itu nisbat kepada salaf, itu nisbat kepada Nabi, ikut kepada Nabi. Ya. Itulah umat Islam harusnya berbangga seperti itu. Bernisbat kepada Nabi. Itulah jalan as-salaf namanya. Jalan as-salaf itu adalah jalan siapa yang berada di atas sunnah Nabi dan mengikuti jalan para sahabat. Apapun warga negaranya, apapun jenis kelaminnya, apapun warna kulitnya, bagaimanapun bahasanya, yang penting dia di atas Al-Quran dan sunnah sesuai dengan jalan Nabi dan para sahabat, maka itulah yang dikatakan sebagai apa? Salafi. Ya, jangan menggiring opini, oh ini salafi mau benar sendiri. Diarahkan kepada orang-orang tertentu. Ya, setiap kali orang yang mengajarkan jalan as-salaf, berarti ini orang mau benar sendiri. Nah, itu tidak benar ya. Ya. Orang yang menempuh jalan Islam itu, diharapkan dia istiqamah di atas agama. Tapi orang yang hidup, tidak ada yang menjamin dirinya dia selamat dari fitnah. Iya. Tidak ada yang menjamin dirinya. Tapi suatu kemuliaan bagi seorang hamba, dia berjalan di atas jalan Nabi dan para sahabatnya. Itulah jalan keselamatan namanya. Ya, kalau dikatakan apakah wajib mengikuti jalan as-salaf? Ya, wajib. Karena memang telah ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran, dari sunnah dan kesepakatan ulama tentang hal tersebut. Apakah jalan yang benar cuma jalan as-salaf? Jawabannya iya, cuma itu yang benar. Ya. Tapi itu tadi rinciannya saya uraikan. Jangan diarahkan kepada mana ingin mengaburkan kebenaran. Baik. Wallahu ta'ala alam.